Ya, betul, itu aku. Agak berlebihan memang, jadi buat kalian yang mencari tips and trick, silahkan ke video yang lain aja. Semua berawal dari aku yang udah lelah dengan kondisi hidup yang gini-gini aja. Dan IELTS adalah langkah pertamaku. Cari info, bertanya ke teman-teman, kanan dan kiri. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan biasa, dan tentu jawabannya juga bermacam-macam, luar biasa. Setelah bertanya, udah jelas, tapi belum mantep. Akhirnya aku memutuskan buat survei les-lesan IELTS ke berbagai tempat, online dan offline, biar makin yakin dan tidak asal langsung tes. Sebab tesnya mahal. Gagal sekali, menyesalnya berhari-hari. Keseringan survei, medsosku penuh iklan IELTS. Di postingan Insta, story Insta, video YouTube, bahkan aplikasi home workoutku juga. Dan game favorit saya. Akhirnya pilihan jatuh ke lembaga ini. Nah, ini bukunya. Hari pertama langsung terbantai. Shock, puyeng, sama pretest listening dan speaking. Pulang langsung makan dan lari buat pelampiasan. Hari kedua, nambah teman baru hari ini, tapi masih mumet dengan materinya. Hari ketiga, nambah teman baru lagi. Kali ini full listening, tapi kertas saya tidak full. Jumatan pertama di Nurul Asri, masjid dekat sini. Masuk minggu kedua. First time band 7 speaking, bahas sport, bahas bola. Ya menulisnya setengah jam lebih, nggak mungkin bisa terjadi kalau speaking beneran. Nah, ini audionya. I was watching that game with my dad at home, and I was fell in love with football right at that moment. Mengapresiasi diri sendiri atas kesuksesan kecil ini dengan menonton Captain America Brave New World. Makan dulu, lanjut lari sore. Minggu ketiga, tinggal saya berdua dengan sobat top. Lanjut rutinitas, mempelajari materi, padahal ini ngecek medsos kayaknya. Di akhir minggu keempat, flybudsku rusak, sak. Karena Senin udah listening lagi, mau tidak mau saya harus cukur rambut. Bukan. Maksudnya beli headset Bluetooth yang baru. Nah, ini dia. Paruh kedua les, pas mulai ini udah puasa, banyak beribadah, tapi tetap mumet. Mengulangi semua rutinitas sebulan kemarin dengan beberapa drama yang baru. Dan ceritaku di kursusan ini berakhir dengan post-test full 4 skills yang alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Alhamdulillah sudah selesai 3 bulan les IELTS. Dari sini lusanya aku langsung ke Jakarta buat lebaran dan videonya bisa ditonton di sebelah sana. Lanjut, bagian paling krusialnya adalah justru setelah nggak les lagi. Aku vakum nggak belajar 2 minggu lebih. Paksa, mulai dari lihat buku lagi, buka buku, baca buku, lihat-lihat materi, coretan-coretan nerak surgawi, dan lanjut latihan speaking sendiri. Okay, now let's talk about your home. What is your favorite room in your house? Well, definitely it is my bedroom because I spend almost all of my time working in my room. Mulai drill writing, tapi kali ini langsung di komputer. Nah, ini drill writing task 2 kalau nggak salah, 20 menit. Terus hasilnya direview sama ChatGPT. Wah, indah sekali ya belajar IELTS. Rasanya seperti mendapat kucuran cahaya ilahi. Oke, cukup. Sudah waktunya simulasi. Kita pesan dulu. Oke, aman.
Aku simulasi di Real English-nya IELTS Jogja karena berdasarkan pencarianku, ini satu-satunya yang ngadain simulasi IELTS CBT di sekitar sini. Nah, sekarang submit untuk writing task 1 dan task 2. Habis itu speaking di ruangan lain. Mengambil footage sambil jalan turun ke lobby. Aku baru selesai simulasi di IELTS reading 2 hancur, writing ya nulis sih, tapi nggak tahu hasilnya kayak apa. Sudahlah, buat pengalaman keyboardnya nggak enak. Thank you. Pulang mampir sebentar, jajan pizza dulu karena lagi promo. Hehehehe. Tidak lupa bawain buat orang Roma. Cus, langsung pulang. Besoknya simulasi online. Yang ngadain adalah kelas BTB. Selesai simulasi online, hasil simulasiku di IELTS yang kemarin itu akhirnya keluar guys. Tapi jangan sampai terlena, karena ini bukan tes sebenarnya. Nah, ini rekap hasil simulasiku semuanya. Ya, karena hasilnya udah direntang segitu-segitu aja, waktunya memberanikan diri buat tes beneran. Aku pilih CBT aja di IDP Jogja. Daftar dulu di websitenya IDP, sudah terdaftar, besoknya langsung survei lokasi. Mobilnya parkir di kampus aja, karena tadi sekalian nganter ama. Selain karena nggak tahu ada parkiran apa enggak di IDP, lalu jalan kaki melewati sekitar kampus UNY, sambil melihat-lihat pemandangan. Nah, alhamdulillah akhirnya sampai juga di IDP IELTS Jogja. Habis survei di tempat IELTS itu yang itu. Nanti mungkin rekaman lagi setelah tes dan tentu saya tidak di sini. Setelah masuk dan tanya-tanya, lanjut saya kembali ke mobil, menyisir jalan Kolombo, lewat area sekitar GOR UNY, karena lampu merah, melipir di samping stadion, menikmati jalan di trotoar, meski panas. Ada Marcelino, tapi maaf, saya mau lanjut aktivitas lain dulu. Let's go, 3 hari menuju tes. Hari tenang, hati tidak tenang. Paksa lari dulu karena menjelang tes malah merasa tidak fit. Sekalian buat stress release. Singkat cerita, tibalah hari pertempuran. Aku baru selesai tes IELTS untuk kantornya. I really have no idea about this. Sejujurnya tidak merasa speakingku bagus. Aku nggak tahu, mungkin nggak lulus ya. Ya let's see. Udah bisa 5,5 aja, bagus banget tadi. Langsung pulang, bicara dengan kucing El Satpam. Dan sampailah lagi kita di titik ini. Mendadak banget hasil IELTS-ku udah keluar. Bismillah ya, mari kita buka. Harus login dulu ya. Nanti kita nyalain lagi habis login. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Perjuangan 3 bulan, hasilnya sangat memuaskan. Dan yang paling penting, bisa buat berburu beasiswa dan S2. Sebelum ini aku udah sering banget ikut les atau kursus bahasa Inggris, tapi nggak ada satupun yang berhasil. Tapi setelah hasil ini, sekarang aku dengan pede akan bilang aku bisa bahasa Inggris. Ya dengan level segini sih. Tapi intinya, mungkin caranya berbeda, tapi kalau aku aja bisa, aku yakin kamu juga bisa. Mari berubah.